Terus iseng nyari di Google kasus kekerasan seksual di Aceh gitu, dan ternyata itu luar biasa banyak sekali kejadiannya, dan itu sangat miris karena kenapa mereka nggak peduli dengan anak-anak yang menjadi korban gitu. Kalau Bu Ai ya, mohon maaf Bu Ai, kami mau bongkar dulu di balik layar. Janganlah Bu. Katanya Windy itu nggak pernah kepilih nari waktu SD, terus pas sekarang tuh kepilih, jadi menangis. Terus sekarang tuh tiba-tiba kepilih FL sampai nasional tuh dia terharu. Oh, gitu. Aman kan? Aman semuanya ya? Oke. Apa kabar Bu Ai? Bu Ai sehat dan makin lebar. Bu Roda gimana Bu Roda? Alhamdulillah. Panggil Bu nih kita. Oh iya, jangan. Ini kok udah kebalik jadi aku yang bawa acara ya? Iya, apa ketukar kita di sini ya? Oke, sebelumnya kita ucapin selamat dulu ya, karena sudah berhasil membawa nama Aceh pertama untuk ajang nasional FLS 2N, nggak salah ya? Iya benar. FLS 2N, kepanjangannya apa Bu Ai? Festival seni FL Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ulang. Festival Lomba Iya, Seni Siswa Ya. Nasional. Oke. Cabangnya kemarin berarti cabang Kreativitas tari. kreativitas tari, dan alhamdulillah membawa nama Aceh berhasil sampai ke tahap nasional ya. Awalnya itu langsung nasional atau gimana nih? Nggak, kita tuh melalui beberapa tahap. Yang pertama itu yang udah pasti seleksi di dalam sekolah dulu. Jadi biasanya tuh Bu Ai mencari dulu bakat-bakat yang terselubung gitu. Dan akhirnya setelah menemukannya, baru kita ikut seleksi tingkat kota yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Beda sama OSEBI yang sebelumnya ya, kan kita kan OSEBI. Kemarin tuh ada yang peserta OSEBI juga? Beda. Ini sebelum mereka. Siti ada ya? Iya. Siti satu OSEBI. Kalau OSEBI kan dari ini langsung kita kirim video kan langsung ke pusat kan. Berarti FLS 2N memang yang dari kota dulu, kabupaten, baru ke nasionalnya ya. Oke, Kota, provinsi, baru nasional. Oh iya, kota, provinsi, nasional, Iya, benar-benar. Tari apa sih yang kemarin? Tari putih. Tari putih. Putih itu apa? Putih. Oke, bahasa Aceh berarti ya, dijadiin putih gitu. Itu tarinya itu cerita tentang apa? Siapa? tentang kasus kekerasan seksual yang lagi. Gak usah takut, biasa aja. Dia mengatakan apa yang mau dia Itu tentang kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi. Itu apalagi di Aceh yang dikatakan oleh orang itu Kental dengan syariat Islamnya. syariat Islamnya kental. Nggak takut bawa tari yang kayak gitu nih. Ini kan tadi bilang kayak Aceh itu kental dengan syariat Islam, konsep hukum cambuk. Tiba kalian bawa tarian yang temanya bukan tema ya, topik yang kalian angkat di ininya kontroversi sedikit ya. Nggak ada rasa khawatir gitu. Kayak mana ya orang menganggap Aceh nanti gitu. Ngeri sih. Ngeri, tapi ya udah, kita kan emang justru kita bikin tarian itu biar orang-orang tuh tahu jangan ada kekerasan seksual gitu. Yang kita bahas bukan yang seksualnya ya kan, tapi bagaimana menanganinya itu ya. Oke, mungkin kasih gambaran lah, karena kan nggak semua orang itu paham nih dari gerakan tari, apa yang dibicarakan di dalam tari ini sebenarnya. Bentar, sebelum tanya ke orang nih, ke pelatihnya dulu nih. Pelatihnya gimana nih? Kok bisa ke arah itu tema kita? Oke, ini sebenarnya tuh agak sedikit bukan vulgar sih, tapi tuh tapi nggak apa-apa ya. Ini sebagai pengalaman. Jadi itu sebenarnya dari awalnya tuh Bu Roda, memang sebenarnya biasanya tari FLS 2N ini tuh ada tema tersendiri nih dari Kemendikbud. Cuman baru dimulai tahun ini temanya itu bebas. Nah, jadi para koreografer harus berpikir tema apa sih yang menarik, yang bisa dijadikan sebuah karya, dan tentunya mereka pengennya kita menang gitu kan. Setiap koreografer pengennya memang karyanya akan menang. Nah, terus saya Bu Roda saya gitu kan mencari tahu gitu fenomena apa sih yang lagi happening. Kan kita tuh sempat diskusi kan? Hanya sebelumnya kan ada juga diskusi sama Bu Roda kan. Betul. Jadi sebelum diskusi itu Bu Ai nyari dulu nih apa sih yang lagi happening sekarang gitu. Cuman nggak terpintas, maksudnya tentang kekerasan seksual ini nggak terpintas juga. Tapi seiring bukan seiring berjalannya waktu sih. Selama ini memang sering kita mendengar berita bahwa di mana-mana tuh terjadi kekerasan seksual. Dan apalagi tuh di Aceh gitu, kayak yang tadi Siti bilang tentang yang Serambi Mekah gitu kan. Tapi kok bisa ya terjadi gitu di Aceh. Nah, yang lebih sayangnya lagi itu terjadinya di institusi pendidikan. Dan
rata-rata itu di tingkat remaja ya, SMP kayak gitu. Nah, terus iseng nyari di Google kasus kekerasan seksual di Aceh gitu, dan ternyata itu luar biasa banyak sekali kejadiannya, dan itu sangat miris karena kenapa mereka nggak peduli dengan anak-anak yang menjadi korban gitu. Dan akhirnya sebenarnya ada pertimbangan satu lagi tentang KDRT. Jadi dampak yang si anak rasakan ketika terjadi KDRT di rumah. Kemudian setelah itu kan Bu Ai diskusi dong sama Bu Roda. Bagusnya, sempat kita ngechat iya ya. benar. Bagusnya yang mana kita ambil yang lebih, maksudnya yang lebih oke, yang KDRT atau yang kekerasan seksual pada anak. Dan maknanya itu lebih tersampaikan gitu ya. Dan itu memang langsung si anak yang merasakan gitu loh. Dan sekarang kita tahu di SMP kita juga itu sebenarnya ada kekerasan seksual ya, walaupun tidak, ya kekerasan seksual itu kan bisa dibilang nggak cuman yang Gimana aja bisa terjadi sebenarnya. Nah, betul. Jadi gimana caranya karya tari ini bisa menyampaikan kepada khalayak ramai, tidak dengan secara langsung dengan perkataan ngomong, tapi mungkin dengan lewat tari mereka akan lebih paham gitu. Jadi akhirnya Bu Ai putuskan untuk mengambil tema itu gitu. Akhirnya jadi temanya ngambil tentang kekerasan seksual dan lahirlah gerakan tari yang memang menggambarkan sebenarnya bukan kekerasan seksualnya, pandangan orang untuk melindungi lah ya orang-orang yang kayak mana sih, anak-anak yang nggak dapat. Lebih ke ini sih sebenarnya, mau memperlihatkan kepada penonton bahwa ini loh dampak yang dirasakan oleh si korban gitu loh. Jadi mungkin dengan mereka melihat, oh ternyata tuh menjadi korban itu kasihan. Kenapa sih selama ini orang yang jadi korban kasus kekerasan seksual tuh malah dikucilkan? Harusnya tuh mereka tuh kita rangkul gitu loh. Karena mereka kena mentalnya dan sebagainya. Dan kalian yang ngenariin nih, bawain tarian itu, ngerasa kayak sesuatu nggak sih, something kayak itu, ih kok ada feel, karena jujur ya, ibu yang nonton waktu itu aja sempat hampir berlinang air mata ya, saking merindingnya kan, mungkin juga karena musiknya, Oke, kita balik lagi review kan. Tadi Bu Ayu udah bilang tuh konsep sebenarnya tari itu isinya tentang apa. Nah, kalian yang memainkan gerakan-gerakan tari tadi itu, ada rasa feel gimana gitu? Karena kan termasuk waktu ibu nonton itu, nggak cuma ibu ya, rasanya kayak waktu dari nonton di kota, provinsi, itu orang-orang yang lihat itu pasti, ih something kali gitu, wow gitu. Dan kalian sebagai penarinya itu gimana? Awal-awal pas Bu Ai suruh kita menarikan tarian ini, tarian tentang temanya tuh tentang kekerasan seksual. Tuh aku bingung, hah, gimana gitu. Terus Bu Ai itu bilang, kalian tuh harus bisa dapat feel-nya, suasananya. Gimana? Kan kita nggak pernah jadi korban nih. Nah, nggak pernah jadi korban. Nggak pernah jadi korban untuk menari ini Iya, juga ya. terus, oh gimana ya cara biar rasanya tuh, kan kita kan nggak tahu rasanya karena nggak pernah jadi korban. Terus Bu Ai bilang, harus bisa kan, harus bisa. Kalian cari di internet. Terus kami juga baca-baca di internet, cari-cari tentang Gue kasus-kasus suruh baca-baca ya. itu di Google tuh. Banyak juga yang marak terjadi di sini dan di luar daerah. Kami baca-baca, terus wah pas baca tuh sedih, soalnya kayak wah rupanya ini yang orang-orang rasain gitu. Terus dari situ nimbulin feel yang kayak oh kayak gini nih yang harus aku rasain pas nari. Rasa sedih, marah, kecewa, kayak memang betul-betul kita tuh harus dirangkul gitu. Tapi kita dikucilkan. Terus ya udah pas nari tuh lama-kelamaan dapat feel-nya sendiri gitu. Maksudnya kayak jadi gimana ya bilangnya, pokoknya tuh kita jadi ngerasa jadi korbannya juga di nari itu. Dapat lah ya. Karena kalau kita ngerasa udah dapet ekspresi kita tuh udah keluar, itu jadi penontonnya juga udah ngerasain apa yang kita rasain gitu. Betul. Tapi nggak nyangka loh, misalnya wajah-wajah orang ini kan waktu mengekspresikan itu keluar loh ekspresi marahnya, kecewanya, pada manis-manis sekali. Ibu. Nah, itu Windy dia mengkhawatirkan sesuatu. Windy mungkin ya sesuatu. Nah, kalau dari Windy sendiri kayak mana jadinya waktu awal-awal ini harus nari kayak gini nih, karena kan kalem kalian, tapi kan kok di nari nggak boleh sekalem itu loh, Win. Nah, kok bisa tuh? Pertama-tama kan Bu Ai suruh baca feel-feelnya Dari yang paling pertama kalau kayak gitu ya di Google, tapi Windy udah baca-baca cuman masih nggak terlalu dapat. Tapi Bu Ai bilang, Windy coba Windy bayangin apa yang buat Windy sedih. Jadi Windy bayangin kalau misalnya
Windy kena marah sama mama. Oh, untuk dapatin feel-nya. Jadi kayak kita tuh cari alternatif lain gimana biar bisa munculin rasa itu. Jadi dia harus mencari seseorang yang bisa bikin dia mengeluarkan emosi yang kita mau gitu loh. Oke. Tapi akhirnya keluar ya. Kemarin tuh posisi orang Minari itu ada posisi khusus nggak sih sebenarnya? Gak ada ya? Maksudnya khusus Untuk menempatkan si Windy di posisi ini, si Amel di sini nggak? enggak. Untuk yang grup kali ini tuh enggak, Bu Roda. Karena mereka bertiga ini kemampuannya sama. Jadi dimanapun Bu Ayu tempatkan mereka bisa semua. Dan gerakannya itu emang mewakili semua dari feel tadi yang ingin Iya, disampaikan benar. gitu ya. Oke, terus perjuangannya nih yang dirasain gitu. Perjuangan yang dari kota ke provinsi. Kota kita tampil langsung ya? Iya, kita tambah. kan? Tapi tahu nggak sih Bu Roda, sebenarnya tuh yang di kota tuh hampir nggak jadi lombanya. Ada sempat Ibu sampein nggak sih? Iya, kan? Maksudnya nggak jadi orang nih tampil atau lombanya itu Lombanya tuh nggak hampir jadi? nggak jadi. Oh, iya. Kita udah siap dengan properti udah kita tempah, dan itu juga pakai budget sendiri dulu. Karena maksudnya masih belum tahu berapa estimasi semuanya. Jadi kita udah bikin box, udah kita cat, udah semua pokoknya. Bajunya juga udah hampir selesai. Dan ternyata kita dapat kabar dari Bu Epi bahwa Oh. narinya bukan cuma FLS 2N. FLS2N di Banda Aceh ya? Di Aceh atau Di Banda Aceh bakal ditiadakan. Karena kenapa? Karena yang di Aceh itu yang di tingkat Acehnya itu ditiadakan. Jadi Kota Banda Aceh kalau misalnya di Acehnya ditiadakan, ngapain kita bikin gitu loh. Sedangkan kabupaten lain udah kan? Iya, kabupaten lain sudah. Tinggal Kota Banda Aceh yang belum menyelenggarakan. Nah, itu tuh udah kecewa banget, dan kita mencoba cari cara bagaimana caranya supaya FLS2N ini ayolah kalau bisa jalan gitu. Karena semuanya udah pada ready. Karena kita tahu ini kan ajang tahunan. Jadi kita bakal menyiapkan jauh sebelum itu. Dan akhirnya ya dikabulkan ya kan sama Allah, akhirnya jadi di kota. Tampil di kota, alhamdulillah maksimal lah ya penampilannya, dan langsung pengumuman nggak sih waktu itu? Besoknya. Besoknya langsung pengumuman. Sorenya nggak, Bu? Nggak tahu. Jam 2. Jam 2 ya? Oh, Iya. soalnya Kita 2 aja hari ya. belum 2 hari ya. Tapi kita kenanya di hari kedua. Itu sempat tampil lagi nggak setelah itu? Nggak. Nggak ada ya. Berarti kan pertama mainnya di kota, selesai di kota, alhamdulillah ngambil juara gitu kan. Ini langsung gitu. Iya, sorenya main langsung. Ke provinsi. Provinsi juga nampil gitu. Di provinsi kita bikin video karena daring. Berarti yang di provinsi bentar. Berarti sempat juga ya video yang punya kalian itu disanding sama tari-tari dari kabupaten lain di Aceh ya? Iya, itu di yang tingkat provinsi. provinsinya. Oke. Berarti setelah tahap itu di provinsi pun kalian alhamdulillah dapat posisi pertama, Iya, benar. itu yang lanjut ke nasional. Masih semi. Masih semi. Iya, ada semi lagi. Jadi setelah di Aceh kita perwakilan dari Aceh ya. Jadi itu dari nasional menetapkan semifinal itu ada menetapkan finalis semifinal itu ada 38. Jadi masing-masing provinsi itu satu perwakilannya. Oke. Dan kita dari Aceh. Kemudian setelah itu akan diambil 10 finalis untuk ke nasional. Nah, gitu. Dan waktu di nasional itu, nah itu ada satu hal. Emang susah kalau dekat sama Bu Ayen. Jadi kan udah tuh kirim ke nasional videonya. Kan nunggu kan ada masuk ke yang 10 besar atau enggak. Kan? Nah, sebelum disampaikan ke kalian, begitu Ibu sampai di sekolah, dah panggilan kayak biasa, Dek Ro, kan cara Bu Ai happy kayak mana kok sama kalian? Nyubit. Masuk. Masuk 10 besar ya? Iya, benar-benar. Masuk, itu belum sampai berita ke kalian kan? Masuk itu dia cubit semua, siapa orang dia ketemu dia sampein dia cubit. Ini Amel aja udah sampai digini-giniin, Bu. Itu pas, nah yang kalian waktu disampaikan kan di depan, hampir di dekat kantor guru kan? Iya, di kelas enggak, 7 ya. Yang sih, kalian Amel udah tahu. teriak. Di depan ruang guru atau di depan Yang mau kelas- ke Kelas delapan 8 deh. itu. Ya asli di situ kan. Sebenarnya semua orang sekitar itu terkejut. Kalian teriak kan? Iya. Itu apa rasa, maksudnya kayak mana cara Bu Ai bilang sampai kalian yang wah gitu. Pertamanya Bu Ai nggak ngasih tahu. Pertama Bu Ai, coba kita ke OSIS dulu. Kami udah pede dong. Kami Oh, udah pede. kalian pede masuk nih ceritanya. Awalnya Aku tuh pede. enggak, awalnya tuh Bu Ai kan kita ngumpul. Bu Ai, Windy tiba-tiba panggil ke kelas, kayak dipanggil Bu Ai ke bawah. Turun lah, mana Bu Ai? Ya awalnya udah Oh iya, Amel udah duluan aku kasih tahu soalnya Pas di kelas. latihan upacara. Iya, Pas enggak, latihan latihan upacara. Iya, benar-benar. Windy udah tahu.
Belum, mereka Baru juga Amel. belum. Jadi tuh kami ke OSIS, supaya Bu Ai nggak ada di OSIS. Dibilangnya di TU, jangan kami ke TU nih, jangan ke TU. Saya ketemu di tengah-tengah. Terus Bu Ai bilang, ayo kita ke sanggar. Ayo, itu udah ada sanggar nggak Bu? Belum ya? Ayo kita ke OSIS. Ngapain Bu? Beres-beres baju. Hah, ngapain beres baju? Mendadak kok cuma kami bertiga yang beres baju, kenapa nggak satu sanggar gitu. Terus ya kita beres baju. Kita berangkat ke Jakarta. Kami kan ngeblank dulu. Hah? Gitu kan? Iya kita berangkat Jakarta. Kita lolos, kita masuk ke nasional. Di situ histerisnya. Bu serius, langsung teriak-teriak semua orang kayak gitu-gitu hampir. Iya, orang kan ribut semua, maksudnya heran kan kalian teriak di tengah, hampir menuju tengah lapangan, kalian teriak, rupanya heboh karena lolos gitu kan. Windy santai juga gini. Enggak, dia juga menjerit. Iya sih paling heboh Bu nangisnya. Ini merasa histeris kayak gitu, happy-nya itu karena faktor apa? Apakah karena Jalan-jalannya. oh iya jalan-jalannya kah? Ini kali pertama aku bawa nama Aceh kah? Itu kenapa? Mau jawab? Karena udah kan banyak nih satu Indonesia tuh kan hampir semua lomba gitu loh daerahnya tuh. Terus kok bisa kita yang dapat gitu ke nasional? Oh, bisa kita dapat. Tapi emang dari awal udah yakin karena tarian yang dibawa juga udah keren kali. Mungkin feel ya, karena itulah kayak tadian bawaan yang kalian mainkan di situ yang aku nggak main-main loh ya kan. Jadi apa ya, ekspektasi harapan besar kita itu ini lolos nih, dan rupanya alhamdulillah masuk gitu kan. Oke, ada cerita lain di proses-proses persiapan mungkin? Wah banyak, kok itu tanya aja sama anak-anak. Windy sih malah. Kalau Bu Ai ya, mohon maaf Bu Ai, kami mau bongkar dulu di balik layar. Kalian ceritain yang hal kalian belum bilang ke Bu Ai, tapi sebenarnya kalian mungkin kesel di situ proses menuju kalian ke nasional. Apa ya? Ada nggak? Kalau kesel sama Bu Ai enggak. Karena semakin cinta mereka sama saya. Bentar, potong dulu sedikit. Tahu nggak yang cerita inspiratif? Kebetulan saya meminta siswa itu menulis cerita inspiratif mereka. Boleh sosok siapa saja. Rupanya satu orang ini menulis Bu Ai sosok inspirasi. Wah, Kamsa Hamidah. Nanti minta aja ya tulisannya apa. Ada sama Bu Roda. Ada dong di foto. Oh iya. Oke, tadi balik lagi yang punya tadi Karissa. Maaf Bu Ai, tadi apa tuh? Jadi tuh awal latihan tuh kan sebelumnya Ini latihannya kapan? latihan untuk persiapan untuk kota. Awal banget. Jadi tuh awal-awal latihan Bu Ai memang ya latihan FLS 2N kan yang harus kerasin gitu. Terus Bukan keras nggak sih? Disiplin itu nggak sih? ya. Habis itu dari kami berdua mungkin Windy masih lola. Jadi Bu Ai sering, Windy, mau yang kiri apa yang kanan? Itu tuh tandanya berarti mau yang sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Habis itu Windy udah gitu langsung Windy langsung gini-gini, terus abis dimarahin baru Windy buat yang bener gitu kan. Terus sama latihan tuh banyak sih yang kayak proses-proses yang sedih gitu kayak Udah mulai nangis nih. Neng nanti ya masuk musik ya. bukan tuh banyak di prosesnya itu sih yang Sedihnya itu kenapa? Misal, ini karena udah dipancing sedih nih. Proses sedihnya karena terlalu capek kah? Atau karena nggak bisa-bisa? Atau karena faktor apa nih? Biar Bu Ai juga refleksi diri untuk FLSN 2N, FLS 2N ke depan gitu. overthinking pas hari H atau nanti kita tuh nggak mendapatkan hasil apa-apa. Itu dari kalian sendiri? Lebih overthinking ke situ. Tapi kalau diproses, insya Allah kami bisa. Tapi takutnya pas di hari H ngeblank kayak misalnya kayak Amel yang mules lah atau apa kayak Windy tiba-tiba, Bu, Windy lupa ingatan, begitu gitu. Windy nggak ingat apa-apa lagi gitu. Nah, takutnya tuh di situ pas di hari H. Itu kenapa, Win? Karena emang khawatir kali gitu. Karena takut. Tapi tuh ini selalu gitu loh Bu Roda. Setiap mau nampil tuh dia kayak yang, kalau misalnya Bu Ai lagi pok-pok bedak ya. Ibu. Windy udah nggak inget Windy apa-apa. sapuk, Ibu, Windy sapuk. Ibu, dan lain-lain gitu. Nanti pupnya ditet gitu ya. Tapi itu cuma perasaan aja kan? Waktu tampil nggak blank kan? Enggak. Tapi yang nasional sempat blank nggak sih? Enggak blank, tapi kayak Mau jatuh. Iya, mau jatuh gitu ya.
Gak tau ya, memang faktor gak sih Bu? Enggak sih, itu karena kita tuh asik bolak-balik naik lift. naik lift terus Nah, naik itu. pesawat juga kan udah pusing. Jet lag-nya ya. Tapi kan ada gerakan-gerakan yang kayak gini kan Windy udah mau jatuh ke belakang tuh. Tapi ada sanggul maksudnya? Enggak. Ada sanggul kita. Sanggulnya sih rambut biasa. Kecil kan. Berarti bukan karena berat. Bukan. Sebenarnya kostum mereka tuh paling nyaman sih sebenarnya. Iya, simpel kali loh. Sengaja karena memang gerakannya tuh lumayan lumayan berpower kan Bu Roda. Jadi kalau misalnya nanti Bu Ai bikin yang sanggul gini-gini gitu nggak bisa bergerak mereka. Malah mereka tuh minta kayak kan sebenarnya tuh kostumnya cuma pakai cipu doang sama renda hitam. Mereka tuh minta yang kayak wow sudah mengaji. Gimana dong? Oke. Terus mereka tuh minta yang Bu Ai ayo lo pakai apa gitu lapisan. Gak bisa nanti tuh kebuka. Soalnya tuh mereka kalau udah bergerak udah nggak tahu diri gitu loh Bu Roda. Jadi yang kayak bisa gerak-gerak gitu mereka udah nggak peduli. Aku pakai jilbab, aku nggak peduli. Mereka benar-benar kayak maksimal banget geraknya gitu. Jadi kemarin memang karena kita kadang-kadang tuh kan lift ada yang kerasa kan Bu Roda, kerasa banget kan kalau misalnya naik turun. Ke bawah oyong gitu. Kan kita diem aja. Kayak kerasa. Iya. Jadi pas nari ada bagian gerak gini, Siti sama Windy tuh sampai kejungkal ke belakang tuh. Gara-gara ada di video tuh nampak kayak Siti udah nahan kaki ini. Iya, itu sih ada gini. Itu waktu perform terakhir yang malam penutupannya atau bukan, perform tampil? Perlombaan. Perlombaannya. Iya. Oh, bahaya ya. Tapi aman kan? Aman sih. Ini nggak masalah nih. Udah 30 menit. sorry. sorry. Kalau dari kalian sendiri nih, karena kan yang ngerasain kalian proses bertahap kayak gitu kan, ada hal terkesan apa sih sebenarnya dari FLS 2N dari kota, provinsi sampai kalian ke nasional, kalian bersama Bu Ai, ada kesan yang mungkin nggak bisa kalian lupakan nggak sih dari proses ini? Ini karena kelas 3 semua kan? Bentar lagi udah pada lulus semua dan hal dengan Bu Ai ini tidak akan dirasakan lagi karena udah pada SMA nih. Ada nggak kesan yang paling happy? Boleh nggak harus happy sih, apa aja yang kalian rasain? Mungkin dari Windy dulu. Ayo Windy. Nggak apa-apa kok, Bu Ai nggak apa-apa. Jawab jujur aja udah. Pertama Windy latihan kan Windy paling susah nih dapat feel-nya, dapat tenaga-tenaganya. Pokoknya tiap Windy latihan Kak Ika pasti di depan Windy kayak gini. Itu siapa? Oh, yang asisten ya? Ya, Kak Ika. Bu Ai juga nengok-nengok Windy tenaga kamu Windy. Nah abis itu Windy latihan sama orang Siti, sama orang Amel. Windy latihan selalu. Habis itu Windy udah dapat tenaga dikit-dikit sama feel-nya dikit-dikit. Mulai dari situ Windy kan nggak pernah lagi ditegur sama Bu Ai sama Kak Ika. Di situlah Windy senang. Ya, udah luas ya berarti mainnya ya. Oke, sederhana kali ya cara dia merasa bahagia. Ya benar. Kalau Amel? Itu simpel bro. Iya betul. Kalau Amel gimana? Kalau yang Amel rasain ya Bu Ai itu yang Amel nyaman Kok jadi sama gosipin Bu Ai nih? Ya ini kan ceritanya lagi mau wawancara Bu Ai. Karena orang semua pengen tahu dulu sosok Novirella Minangsari itu seperti apa gitu kan. MSN kan. Udah lanjut. Bu Ai itu orangnya tuh adil, terus royal. Jadi kalau misalnya kita nggak makan tuh harus makan dulu. Terus kalau misalnya kami nggak bawa uang atau uangnya kurang, ya udah Bu Ai itu nggak pelit mau ngeluarin uang tuh nggak pelit gitu. Oke guys, besok gitu ya. Besok bilang aja kalau belum makan jumpai Bu Ai. Royal kok orangnya ya. Oke, siap anak-anak Bu Ai ya. Langsung dibilang mau kanan apa kiri. Itu mau kanan kiri apa? Masih sepatu juga. Oke, kalau Karissa? Kalau kami itu lebih ke kan sebelumnya juga udah pernah sama Bu Ai juga. Jadi tuh udah lebih kayak nggak canggung sama Bu Ai. Terus udah lebih kalau latihan sama Bu Ai itu sebenarnya enak gitu. Nanti kan mungkin orang ada yang berprinsip bukan berprinsip, maksudnya berpikir kayak sama Bu Ai itu gimana sih gitu kan. Sama Bu Ai ada di marah-marah nggak ada ini. Kalau dimarah udah pasti ada. Kan kita juga ada kesalahan dan bakal dimarah. Tapi kayak sama Bu Ai itu yang kayak kata Amel itu, Bu Ai royal. Jadi jadi situ Nggak gitu. Nggak gitu juga. dari situ tuh kayak Bu Ai juga terbuka sama kami, bukan yang kayak gimana ya, kayak
asik lah gitu, misalnya seru gitu. Jadi tuh kami nggak terlalu harus di apa ini ya, kayak misalnya apa sih bilangnya, kayak pokoknya sama buah itu seru lah gitu, karena buah itu enjoy orangnya. Terus kalau memang lagi waktunya bercanda, tapi kalau lagi serius itu serius gitu. Betul. Terasa kok sebagai Teman ya. Teman dan adik gitu ya. asik dianggap ya. Alhamdulillah. Oke, kalau misalnya dari tari putih itu sendiri loh, kalian yang dapatin yang memainkan kayak gitu kan, ada nggak bagian-bagian yang menurut kalian itu sulit untuk kalian mainkan, kalian gerakkan, atau feel-nya susah kalian dapat? Ada nggak bagian-bagian itu? Karena kan lumayan panjang kan ininya, belum lagi Ekspresi yang paling main utama. kalian ketok-ketok. Boleh nggak sih kita lihat beberapa bagian dari video kalian itu? Mungkin ada, Bu, di sini kami susah kali loh, Bu, gitu. Ada nggak? Bagian ending nggak sih? Iya, bagian Aceh, Bu. Yang ini itu itu tuh paling, Bu. Itu pas udah mau gerak tuh bener-bener udah kayak gini-gini. Itu yang hampir habis Hampir terakhir. akhir. Yang bagian posisinya itu Kan yang kalian tidur itu bukan? bukan. Bukan, yang kami cepet-cepet geraknya itu. Yang Itu hampir di ending susah banget. kali. Posisinya tuh kayak serong gitu. Belum, Bu. Itu susah karena apa maksudnya? Itu karena dari awal mungkin udah capek kan, terus di endingnya tuh bukan dipaksa, lebih ke Gerakan tenaga kita dikeluarin ya, semua di situ. ya, Itu durasinya lama nggak? 6 menit 39 detik kalau salah. Lumayan ya untuk nari aja ya. Makasih. Yanto. Cari Yanto kita ya. Oke. Di tengah aja ya biar kita bisa nonton bareng aja ya. Ini udah. Ini udah dari awal. bukan itu yang bagian susahnya. Oh, ini udah tengah ya. Ini dari musiknya aja udah ngeri ya. Aduh. Ibu nonton setengah ini aja udah ini juga sih. Nah, di sini banget nih. Nah, di sini. Oh. Itu cepet banget, itu memang ngos-ngosan, memang narinya tuh memang ngos-ngosan gitu. Dan ini tuh temponya makin lama makin naik tuh Bu Roda. Itu yang bikin capek itu tuh, yang bikin susah. Nah, ini masih tambah lagi nih tuh. Belum lagi ngatur pernafasan ya. Bagian ini. Betul. Itu udah nggak bisa nafas lagi tuh. Bagian ini sih aku ambil ini. Lebih ke mau pingsan. Iya. Memang nggak sanggup bergerak lagi. Nah, di sini sih mereka lemah. Kelihatan capeknya, kelihatan dari gerakan. Karena pun gerakan kalian tuh bukan over, apa sih, power abis ya, powerful ya tuh. Nggak yang cuma setengah-setengah. Ini makin naik lagi temponya nih Bu Roda. Nah, kelihatan dong Amel waktu ngambilin Udah nggak boxnya sanggup udah. lagi ya. Betul. Kalau kata Boy tergopoh-gopoh. Iya. Jadi tapi kan di satu sisi waktu ending kayak gini kan dapat loh, dapat. Kalian memang yang lagi marah, nangis gitu kan, posisi yang pas ini. Iya. Jadi apa ya, tarikan nafas itu sudah sangat mewakili situasi dari makna tarinya itu sih. Walaupun sebenarnya di ending itu tuh kayak mencuri nggak sih? Sampai ibu bilang, itu kan kalian capek banget di Aceh. Jadi waktu di ending mah tuh udah kalian kayak keluarin capek itu Ya, keluarin. makanya gitu. ekspresi kami tuh di situ udah ada yang nangis, ada yang kadang nangis, terus udah sampai gini-gini tuh itu udah sekalian capek, sekalian kami ngeluarin Itu ekspresi. memang ngeluarin semua rasa capek tuh di ending tuh. Betul. Ini Ibu khawatir kan suara ngaji ini masih aman? Suara ngaji ini aman ya? Kalau di di kota, Ibu sempat sih lihat Bu Roda nonton nggak sih? Kalau di kota di awal sempat awal aja. Awal doang ya? Nggak sempat ini lagi. Di akhir nggak sempat ini lagi. Ibu dapat berita atau kabar lah gitu kan? Ada yang nangis loh. Hasil penampilan kalian kayak gitu kan? Nah, ini Ibu nggak ikut nasional nih. Kalian yang pergi ke nasional. Setelah tampil itu, kalian terlihat nggak ekspresi audiensnya gimana? Atau enggak sih Bu?
karena udah capek mungkin nggak perhatian lagi. Ada terlihat nggak? Ada videonya. Kami waktu di kota tuh ada yang videoin kan Bu. Terus ada kelihatan jurinya. Itu semuanya pada gini-gini semua Bu. Giniin tisu. Berarti nangis tuh. Iya. Kalau yang di nasional? Nasional gelap soalnya. Oh, Tapi ada karena ini ya ibu-ibu kan? pencahayaan ya. Ibu-ibu. Jurinya juga sampai gini-gini gitu. Cuma yang kelihatan cuma jurinya doang. Bu Ai posisinya di mana waktu itu? Bu Belakang. Ai di tengah belakang. Pokoknya Bu Ai kalau udah kami nampil di belakang, di tengah, di center selalu gitu, kalau nggak liatin gitu menari. Tapi kok tari putih nggak pernah senyum nggak sih? Bi? Iya. Kalau tari ratoh doang ibu ini. Iya, dong. Tari putih kayak lebih Karena nggak boleh kan, karena meluapkan rasa emosi tadi kan. Tapi Bu Ai penasaran kenapa dibilang putih? Nah, jadi Bu Roda sih sebenarnya Bu Roda sih pura-pura nggak tahu nggak sih? Nggak. Ini kan formalitas ya. Jadi gini loh Bu Roda. Oke, ungkapkan Bu Ai, nggak apa-apa. Sekali-kali Bu Roda yang harus naik juga. Jadi kan mereka tuh pakai sarung tangan ya, sarung tangan putih. Oh iya. Nah, sarung tangan putih itu Iya. kita pakai Setiap sarung tampil tangan aja. putih. Setiap tampil aja. Kita pakai sarung tangan putih itu sengaja kenapa? Jadi putih tadi itu dilambangkan oleh sarung tangan tadi itu. Nah, kenapa kita mengangkat namanya putih? Karena itu bentuk sebuah kesucian gitu. Bentuk sebuah kesucian. Dan kenapa tangan sih yang pakai ini putih dan tangan ini yang dipakai sarung tangan itu untuk menutupi kebenaran. Gini. Jadi putih itu kebenaran dan kesucian tadi itu ditutup. Oh, itulah di endingnya ada yang gini ya. Ya. Gitu Bu Roda. Itu nggak sengaja kan kita gini. Iya, itu Nggak dong sengaja. Nggak sengaja. Kok bisa nggak sengaja tapi dapat formasi kayak gitu? Kan Boy lagi atur posisi. Nah, kami lagi main-main. Terus kami puter dapet. Iya. Yang bagus. Jadi tuh gini, ending terakhir tuh, aduh gimana ya? Memang setiap garap tari tuh Bu Roda, yang paling sulit adalah permulaan dan akhirnya. Jadi ketika sudah dapat awalnya, nanti tuh di ending tuh bingung gimana endingnya. Jadi akhirnya itu udah ketemu, nanti di endingnya tuh kita bakal baca berita lagi, tapi gimana bentuknya masih belum tahu. Terus kayak cari tutup muka, kayak si tim tutup mulut sendiri. Terus mereka berdua kan kalau misalnya yang satunya gini, yang Iya, satunya gini tuh nanti kayak tabrakan. Bentar, yang tutup mata yang kiri kanan ya? iya, itu tutup mata. Pertama tutup mata gitu kan. Siti yang tutupin mata mereka berdua. Terus kan ada dua kali ganti. lagi. Nah, waktu kayak, ini gimana ya si Amel sama Windy? Akhirnya mereka main-main gini dong. Tau gak sih? Kami nggak sengaja gini. Yang suap-suapan gini. Ya, gini nih, nggak akhirnya sengaja. kita dapat inspirasi dari mereka gitu. Keren juga ya, maksudnya kalian dari kebiasaan itu akhirnya nggak tersadar ya, bagian-bagian yang kalian mainkan bisa diambil juga ke Itu banyak Bu Roda, banyak. Makanya kadang-kadang Bu Ai itu kayak maksudnya tidak menutup kemungkinan bahwa ide-ide itu tuh bisa muncul dari anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang juga Bu Ai kan sering kan nanyain sama kalian, ini tuh kayak mana ya menurut kalian? Ti, menurut kamu gimana Ti? Bu Ai, kok nggak ngambil ini aja dulu kali Pak? Usah Ti jelek. Nanti tapi kok oke, oh bisa-bisa tuh Ti ya gitu. Jadi maksudnya Bu Ai juga bisa kadang-kadang ngambil tuh dari mereka. itu yang asiknya sama Bu Ai kan. Jadi apapun itu nggak cuma ya harus ngikut kata Bu Ai. Ketika Bu Ai lihat kalian itu dapat satu gerakan yang dapat apa ya, yang nyaman, oh ini kayaknya oke nih menurut Bu Ai. Malahan gerakan kalian juga bisa masuk ke dalam tarian itu ya. Itu emang Bu Ai banget tuh memang. Nggak pernah mau yang Bu Ai terbaik, tapi semuanya yang terbaik. Itu tepuk tangan dulu Bu Ai. Jam. Oke. Tapi Ibu mau tanya ini loh. Perasaan kalian dan mungkin lebih ke orang tua. Nah, bener tuh. Ya, itu kita pengen tahu. Ini kan kalian pasti untuk dapatin latihan itu nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu lebih dari berapa bulan sih? Kalau untuk kota itu nggak lama sih persiapan kita. 2 minggu. Iya, 2 minggu tapi door ya. Jadi bisa dibilang ya 15 hari hari ya. gitu setiap. 2 minggu tuh aja pasti kalian dari pagi kan? Malahan sekolah nggak masuk nih Iya, betul. ceritanya. Nah, gimana sih rasanya, apalagi orang tua yang juga, nari pun kenapa nggak belajar aja? Windy banget. Nah, itu kayak mana tuh? Kalian cara bilang ke orang tua. Ayo dicoba buka-bukaan Ini kita. kita dimotivasi loh Win, karena kan ada teman-teman kita itu, dia itu mungkin kan memang basic dia itu pintar di bagian seni, dia nggak pintar di bagian akademik yang lain gitu ya. Dia ingin mengembangkan bakat dia. Di situ kayak mana Windy cara bilangnya? Dari pertama-pertama latihan Mama ini memang selalu marah-marah. Kenapa dulu Windy ini selalu nari pagi siang sore malam nari terus-terusan. Tapi Bu pas nampil kemarin di kota itu Mama Windy nanya sama Bu Ai. Bener. Dan mamanya hadir. Jadi Malah mamanya yang nangis kan, iya, Bu. soalnya tuh mamanya tuh nggak ekspektasinya gimana Bu Roda, kayak bunga Nari randup gini-gini doang. selanga. Padahal tuh anaknya sampai kayak gitu nari. Jadi
nggak nyangka Windy bisa nari gitu Buai gitu loh. Ya, karena kan orang akan berpikir tari itu yang lemah lembut loh, Iya, lemah benar. gemulai. Ya, itu kan tiba kalian mengeluarkan ekspresi yang di luar tarian yang biasa, pasti jadi feel-nya beda gitu ya. Tapi akhirnya Windy selamat dari orang tua gitu ya. Oke, kalau sekolah sendiri kayaknya ngerasa tertinggal nggak? Eh, Windy bisa nyusul Bu, karena kan kemarin tuh pas di nasional, Windy ada minta kirim kayak pelajaran-pelajaran yang ketinggalan. Jadi Masih ini ya, masih baik ya proses belajarnya ya. Tapi ternyata mereka bertiga Windy sih yang paling maksudnya mengejar ketinggalan gitu. Oke, berarti dua lagi bagaimana ceritanya? Mereka juga mengejar tapi maksudnya tidak secepatnya si Windy. Oke, kalian gimana dengan orang tua ketika nari ini? Allah dibiarin aja. Kalau orang tua Amel kan emang Amel masuk sanggar nari dulu waktu TK tuh emang gara-gara orang tua emang dimasukin. Jadi kalau misalnya Amel izin nari, orang tua nggak apa-apa karena emang orang tua yang masukin Amel ke nari gitu. Jadi nggak masalah. Azan ya? Udah azan? Kalian nonton ya. Oke, balik lagi yang tadi. Itu tadi Windy udah sampein kan kayak mana orang tuanya yang awalnya gitu. Kalau Amel juga tadi orang tua memang udah dari awal kan. Karissa. Kayak Nasa. Sebenarnya lebih ke ya udah silahkan apa yang mau kamu mau pilih silahkan, tapi ya tetap kasih kabar. Kan misalnya kayak adik hari ini pergi, maksudnya Adik aja udah. Paling kecil ya? ya misalnya kayak adik hari ini ada latihan, ada jam berapa, jam segini, pulangnya jam berapa, oh pulangnya jam sekian dikabarin gitu. Tapi sebenarnya dikasih terserah gitu, tapi yang penting kasih kabar aja. Intinya kalau udah kayak itu kepercayaan orang tua ke kita dan kita tanggung jawab sama kepercayaan orang tua ya. Selebih itu yang aman, apalagi kalau udah orang tua percaya sama Bu Ai nih ceritanya. Pasti kalian jual nama Bu Ai kan? Ya. Kalau kami pulang sore pun kami bilangnya nari. Nggak, maksudnya kami kan habis latihan. Nah, kami latihannya sampai siang. Terus kami di aula aja sampai sore tuh bilangnya masih latihan. Hal biasa terjadi. Ini yang di depan-depan kita juga kayak itu. Sekarang menjual nama Bu Raudah di sini. Oh iya, oke. Udah, apa lagi ya? Kalau sekolah, nilai sekolah aman. Gara-gara nari ini kayak mana? Aduh, anjlok Bu, kami. aman. Si aman ya? Insya Allah aman. Ada Bu beberapa guru yang malah bangga jadi ngasih nilai plusnya gitu. Ada juga yang ya udah kan kalian nari, tugasnya harus tetap ada. Jadi kami yang ketinggalan tuh kami dikasih nilai rendah. Ada yang kayak gitu, tapi nggak bisa disebutin. Ya, tapi balik lagi dan kalian juga nggak abai kan? Maksudnya kalian ya udah kalau seperti itu ya saya harus lebih up gitu, harus lebih belajar untuk meninggalkan dapatin yang ketertinggalan tadi itu kan. Tapi overall aman semua ininya ya kan? Oke, mungkin apa tadi ya Ibu mau bilang? Oke, apa sih tadi? Bu Ai, lupa. Kok lupa Ibu tiba-tiba ya? Itu musik. Hah? Oh iya, itu musiknya dari mana? Oh, oke. Dia pikir backsound kita ya. Dari sekian banyak nih ekskul yang ada di SMP 1 gitu. Kenapa bisa memilih akhirnya berlabuh hati pada ekskul tari? Padahal Bu Roda juga ada ekskul loh, tapi nggak ada yang milih ekskul Bu Roda. Ekskul apa? Nulis! Oh ada sekolah kita. Serius banget Bu Roda. Sih, tapi nggak terlalu hebring ini sih. Ada nulis, cuma hanya yang kecil-kecil aja, nggak yang sampai komunitas. Kok Bu Ai kan tari itu udah wow loh dengan Sanggar Ranuk Selasihnya kan gitu kan. Udah, kalau yang nulis masih pemula-pemula. Nulis itu masih pemula Bu Roda, tapi yang pembinanya nggak pemula lagi. Apa nih? Kenapa? Gak ada Bu. Kenapa milih tari pada akhirnya? Pertamanya kan waktu itu kan ada masuk ke dalam kelas tuh kakak-kakak yang milih nari, suruh mau milih nari, terus paduan suara ya. Milih nari apa paduan suara. Terus Amel kan emang karena dari kecil nari, jadi Amel pilih nari. Terus Siti tuh bingung antara mau masuk paduan suara apa mau masuk nari. Karena Sini tuh terakhir di SD tuh ya ikut paduan suara, terus nggak ada sama sekali nyambungnya ke tari itu nggak ada. Apa sih kita suruh nyanyi sekali? Jangan Bu. Udah lanjut. karena Amel nari, Siti kan takut gak ada temen pas paduan suara, jadi dia ikut. Terus
pas udah mau seleksi, udah kan sekelas. Terus pas udah seleksi, Siti, Mel aku nggak tahu nari apa-apa katanya gitu. Itu takut kali pas Bu Ai itu tiba-tiba pas seleksi terus siapa yang udah pernah nari ranum? Terus gini. Nari rato ini nggak pernah semua Bu. Maksudnya kayak pernah dulu pengalaman tari tuh TK itu kan TK dulu jauh kali gitu. Terus itu pun tari ya tari biasa-biasa aja gitu. Terus tiba-tiba siapa udah pernah tari ranum ke sebelah sini terus Siti ke sebelah sini yang nggak pernah nari ranum Siti gini. Oh, udahlah nggak kepilih nih ya udahlah. Tapi aku juga nggak pernah nari aja kan. Ya tapi kamu kan ada pengalaman tadi dulu narinya. Windy bagaimana? Ini nangis Bu kalau cerita. Aduh, saking terharunya. Kenapa? Janganlah Bu. Coba lah ini. Kita kan pengen tahu nih, jadi kan mana tahu dari cerita Windy itu kan bisa jadi motivasi teman-teman yang aku sebenarnya nggak pernah ada basic atau kenapa gitu. Why? Kenapa sih? Ibu Ai nggak tahu juga nih. Janganlah Bu. Katanya Windy itu nggak pernah kepilih nari waktu SD. Terus pas sekarang tuh kepilih, dia mau nangis. Terus sekarang tuh tiba-tiba kepilih FL sampai nasional tuh dia terharu. Oh gitu ya Allah. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih dulu sama Bu Ai nya. Tapi jangan salah Bu Roda. Jadi tuh Windy tuh udah masuk sanggar dari kelas 7 kan? Ini nangis beneran. Tapi tuh dari kelas 7 tuh Kenapa? Nangis terharu. itu bertahan sampai kelas 8, tapi tidak sekalipun Bu Ai pakai nari loh. Asal Bu Roda tahu. Tidak sekalipun Bu Ai pakai Windy untuk nari kecuali perpisahan yang dia. Karena kenapa? Bu Ai udah bilang sama semuanya, selalu Ibu Ai bilang, Ibu nggak milih muka, tapi Ibu pilih kemauan dan kebisaan gitu, ya. Jadi jangan berharap mukanya cantik, kok aku nggak dipilih, karena itu nggak ada di dalam visi misinya Bu Ai dong. Itu emang kan orang bakal berpikir kok nari itu yang cantik-cantik aja gitu. Nah itu kan paradigma orang dulu ya, tapi maksudnya kalau masalah cantik bisa kita poles dengan make up gitu. Dan nggak bisa kita pungkiri ya, Windy kan cantik ya. Nah terus jadi ibu nggak mau gitu loh, Windy berpikir aku kan cantik tapi kok aku nggak pernah dipilih nari gitu sama Bu Ai, karena ya memang Windy belum bisa gitu. Jadi Windy pernah datang satu hari itu ke ruang OSIS, cuman khusus nyamperin Bu Ai, cuman tanya, Bu, Windy kok, tapi nanyanya baik-baik gitu, Bu, Windy kok belum nggak pernah ditampilin nari ya Bu, belum pernah dipilih, Windy mau lah Bu nampil, ya nggak di? Terus Bu Ai dengan santainya ngomong, ya Windy, Ibu tanya sama Windy udah bisa apa belum kira-kira? Belum Bu, ya udah berarti Ibu belum bisa pilih. Windy latihan aja terus, kalau Windy bisa pasti Ibu tampilkan. Dan akhirnya ketika maksudnya seleksi FLS 2N di internal kita, itu Bu Ai sampaikan nanti akan ada seleksi. Dan ternyata Windy tuh mengejar ketinggalan itu Bu Roda. Mengejar jauh ketinggalan itu. Dan akhirnya tuh di endingnya Siti sama Amel udah Bu Ai pilih, Bu Ai masih ragu satunya lagi. Ada Windy sama Miftah saat itu yang Bu Ai seleksi itu tuh berat sekali karena kemampuannya tuh sama Bu Roda. Dan akhirnya Bu Ai putuskan untuk kasih satu gerak tambahan. Waktu Ibu Ai kasih, Ibu mau lihat ketangkapan mereka cepatnya siapa gitu, yang paling cepat siapa. Ternyata Windy lebih cepat dan akhirnya barulah jatuhnya ke Windy. Tapi itulah Win ya, dia proses itu nggak pernah mengkhianati hasil yang kita bawa gitu kan. Jadi kadang emang yang kita mau itu kan Windy maunya bisa tampil waktu berapa, baru 1 tahun mungkin dari kelas 7 malah kan. Berharap kelas 8 udah bisa tampil. Tapi mungkin ya di stop dulu sama Allah, kamu jangan dulu, di sini kamu persiapan. Dan buktinya, nah itu dia, kelas 9 kamu sudah memegang sertifikat nasional loh. Itu wow loh. Jadi nggak semua orang itu, kadang ada sebagian orang mungkin ya, kok udah ngalamin kayak Windy, itu dia udah cukup nyerah. Bu Ai nggak ambil lagi, ngapain aku bertahan di sini? Ada orang akan nyerah sampai di situ. Dan buktinya di sini sebuah hasil yang luar biasa loh Windy. Kamu tuh nggak nyerah, kamu masih bertahan dan bisa jadi ya, ini kebetulan rezekinya Windy terpilih. Ketika pun Windy misal tidak terpilih, itu Windy kayaknya sosok yang nggak akan nyerah sih, ini kan? Dan itu pasti ada hasil yang lebih baik. Dan ini bukti hasilnya udah nampak sekarang. Ih, keren Windy, keren. Karena kan gini juga loh, Kai, Bu Roda, kalau ekspresi kalian emang muka bengalnya depan, ya, bukti. Muka kayak mana ya, cepet berekspresinya dapat. Misalnya kok disuruh ekspresi ini cepet, tapi kok Windy ini kan kayak lemah lembut, orang nggak akan nyangka dia bisa yang seperti itu.
Salah Bu Roda. Emang kan yang taunya kan orang yang lebih dekat gitu kan. Tapi ya terbukti lah semua proses itu akan ada hasil yang sesuai dengan apa yang kita jalani dulu. Oke, mungkin lebih ke motivasi nih. Mungkin banyak adik-adik kalian atau teman-teman lain yang memang mereka itu punya hobi untuk nari, tapi mereka belum kayak mana ya, belum up ya, belum tersalurkan sepenuhnya itu. Dan kalian sekarang sebagai bukti dari berbagai proses yang udah kalian jalani, dan kalian itu bisa memberikan suatu hal yang luar biasa. Boleh nggak Ibu dapatin motivasi dari kalian untuk teman-teman yang mungkin bisa terus semangat nih, walaupun mereka belum mendapatkan hasil yang seperti mereka mau, tapi mereka punya semangat dari perjalanan kalian. Siapa dulu? Amel dulu. Motivasi apa sih ingin Amel sampaikan ke teman-teman gitu kalau tentang nari ini gitu? Pokoknya jangan gampang nyerah sih, karena ya itu balik lagi ke usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi jangan, kalau misalnya kita latihan kan susah, ini itu, kita tuh jangan cuma mau enaknya aja, jangan cuma mau menangnya aja, tapi susahnya juga harus kita ambil gitu. Jadi kalau misalnya kalah itu bukan hal yang buruk juga gitu, itu bisa diambil jadi pelajaran. Iya, kalau yang kalah berarti ada sesuatu yang salah dari kita sebelumnya, ya kita belajar lagi ya kan, mana itu yang jadi tangga kita semakin bagus. Oke, kalau Windy apa pesannya? Kayaknya kok pesan Windy dari perjalanan hidup dia udah banyak kali pesan ya. Itu bisa dijadiin motivasi semua. Iya. Ada nggak mungkin kata-kata yang mau disampaikan gitu? Jangan pernah nyerah. Kalau misalnya Nangis lagi abis nangis ini. lagi nih. Pokoknya jangan pernah nyerah, karena kalau kita nyerah kita nggak bakalan dapat gitu apa yang kita mau. Dan buktiin ke orang tua ya, pembuktian ke orang tua kan. Windy itu dapat kali pesannya pembuktian Iya, terhadap betul. orang tua gitu ya. Betul Windy. Oke. Siti Karissa. Kalau dari Siti sendiri itu nikmati prosesnya aja sih. Nikmati proses. Walaupun dikasih kiri dan kanan, nikmati aja udah. Udah pernah kan nggak? Paling sering Siti kanan apa kiri pasti gitu. Paling sering tanya doang, tapi jarang melayang. Pernah? Pernah ya melayang ya? Pernah Sering, Bu. apa? Udah bandel banget tuh baru. Biasanya Siti sih. Karena paling ngeselin Siti kan Bu. Nikmati prosesnya. Pokoknya prosesnya tuh ya dinikmati lah gitu, karena setiap prosesnya itu yang paling seru. Nanti pas udah hasilnya itu yang bikin ketagihan gitu. Betul, Masya Allah, keren. Oh, Bu Ayu sendiri, Apa ya motivasinya sebenarnya tuh pesannya udah nyampe semua dari mereka gitu kan. Tapi kalau pesannya Bu Ai untuk semuanya itu ya cuma satu aja sih. You will get what you did gitu. Jadi apa yang kamu lakukan akan kamu dapatkan nanti di endingnya. Itu artinya. paham Karissa? Paham. Ya, tapi sebenarnya proses tari ini menjadi sebuah pengalaman ya, pengalaman kita itu untuk terus belajar. Sebenarnya nggak cuma di bagian tari, di bagian apapun bidang, Iya, kamu betul. senang musik, kamu Benar, senang olimpiade gitu kan, semua itu tergantung proses kamu dan niat nggak sih jadinya. Niat kamu mau nampilin ke orang, kamu bisa, kamu gaya, kamu keren, kamu cantik dengan tari kan itu juga akan menjatuhkan hasil sebenarnya. Jadi kalau memang kita niatnya, ya aku tampil karena ingin menyampaikan pesan. Ini contohnya kayak Bu Ai ya, Ibu dapetin konsep Bu Ai itu beliau menyampaikan ide ini, gagasan ini, tujuannya dulu apa? Niat akhirnya apa? Bukan untuk jadi pemenang, kalau itu pemenang ya bonus ya kan? betul. Target Betul, kita bonus, tapi ketika pesan dari tarian itu tersampaikan, nah itu yang membuat orang, wah ini hebat nih, itu nggak akan mengalahkan apapun, ya kan? Cantik nggak cantik kalau maknanya Nggak sampai. nggak sampai ya nggak dapat juga gitu kan konsep tarinya. Tapi Bu Ai memang luar biasa loh Bu. Jadi iya Kak ya. Ya udah jadi Bu Wana ya. Jadi karena gini, kalau Roda sendiri kan pernah bermain di tari? Pernah ya? Pernah dong. Coba kita suruh nari dulu. Wow. Pernah juga main untuk nasional ya, tapi cuma di Aceh konsepnya. Nggak orang luar ke Oh iya. kota kan. Jadi memang dasarnya bukan cuma memperlihatkan budaya kita dari tari itu, tapi bagaimana makna resapan dari tari itu tersentuh ke audiensnya. Apalagi hal-hal yang memang krusial, kontroversial, yang muncul di kehidupan kita sampaikan dari tari, dan itu adalah salah satu jalan Iya, sebenarnya untuk membuka wawasan kita.
Karena orang akan sebagian berpikir tari itu hanya membuang waktu, hanya Iya. untuk bersenang-senang, hanya untuk gerakan, tapi ya kita patahkan itu. Iya benar. Dan tari putih itu sangat-sangat mematahkan mindset kita terhadap tari gitu. Termasuk ibu ya, dan ibu rasa orang tua yang pas nonton itu loh, wah dengan musik yang seperti itu kan didukung sekalian sama musik, sama gerakan kalian, sama properti yang kalian pakai gitu kan. Itu sangat mengandung bawang sebenarnya di situ, dan itu luar biasa. Masya Allah, semoga ini menjadi memang betul-betul motivasi terus berlanjut untuk kalian. Ini langkah baru kalian ya. Jangan merasa puas ya. Ini hanya baru langkah awal kalian untuk mendaki tangga-tangga yang luar biasa lagi. Ke depan kalian di SMA juga akan merasakan hal yang luar biasa lagi, dan pastinya Bu Ai akan merasa sedikit tidak kehilangan kalian. Harus mencari talent-talent baru ya untuk melanjutkan perjuangan kalian. Ini perjuangan Bu Ai udah semakin berat. Kenapa? Karena nasional udah lewat nih. Iya betul. Bagaimana mempertahankan itu lebih sulit loh ketimbang memulai dari awal gitu ya kan. Tapi bismillah ya, Iya, kita kita selalu coba. dukung, dan pastinya kalian nanti ketika udah lulus pun bantu-bantulah Bu Ai. Ya, terus menjaga nama SMP 1 lah gitu kan. Oke, kayaknya cukup ya. Iya, sudah. Oke, durasinya luar biasa. Thank you untuk semuanya. Terima kasih. Semoga nanti waktu SMA nggak apa-apa ya kalau kita duduk lagi, ngobrol lagi. Kan mana tahu dapat pengalaman baru ya kan. Untuk kita sharing-sharing lagi, pastinya lebih seru. Oke, kita closing aja ya. Oke, terima kasih semuanya.